sebelum kejadian pada 25/2 pada saat terjadi tabrakan itu sempat merasakan adanya rem kejut dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini sekitar mungkin 30 detikan, dan itu saya rasa penumpang di situ juga tahu juga begitu ya. Kita sempat rem kejut terus akhirnya terjadi tabrakan. Lampu langsung mati dan memang kondisi di gerbong 5 itu juga sedikit chaos ya, Mas ya saya bilang. Mat, aku kecelakaan. Nah dari situ panik dong, kecelakaan apa ini? Saya coba telepon, nggak diangkat. Saya menerima pesan dari KAI 121 yang isi pesannya kereta Argo Anggrek dibatalkan dengan alasan kendala operasional. Kenapa dalam satu rel itu ada dua kereta yang berbeda dalam waktu yang bersamaan? Artinya ini pasti ada satu yang keliru, pasti ada sesuatu yang salah. Tergugat satu adalah PT Kereta Api Indonesia, gitu, karena sebagai operasional utama yang menurut saya dan saya hubungan hukum secara langsung. Tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur 27 April 2026 lalu mengakibatkan 16 korban jiwa dan lebih 90 orang luka. Selain menghadirkan duka dan simpati publik bagi para korban, belakangan juga memunculkan gugatan dari penumpang kereta api yang merasa dirugikan dengan pelayanan pasca kecelakaan. Roland E. Potu, salah satu penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek, menggugat PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) senilai 100 miliar rupiah karena menilai penanganan korban dan komunikasi pasca kecelakaan tidak profesional. Publik juga menyoroti taksi Green SM yang mogok di perlintasan dan menjadi awal rangkaian kecelakaan berikutnya. Tetapi pertanyaannya, apakah cukup dengan menyalahkan satu taksi, dan mengapa sistem besar Perkeretaapian Nasional tidak mampu mencegah efek domino hingga menjadi tragedi ini? Hari ini kita akan membedahnya dari 3 sisi, dari gugatan korban, manajemen krisis, dan sistem keselamatan transportasi kereta api. Sebelumnya silahkan Sobat DN subscribe dan like channel ini. Untuk mendoakan para korban dan pihak PT KAI bergerak dengan posko, pendampingan korban, pembaruan layanan, dan komunikasi berlapis. Sementara Green SM memang cepat menyampaikan pernyataan, tetapi publik masih menunggu jawaban lebih konkret. Bagaimana SOP-nya? Bagaimana kondisi kendaraan? Dan apa bentuk tanggung jawabnya? Dalam krisis sebesar ini, permintaan maaf dan belasungkawa saja tidak cukup. Yang diuji adalah kesiapan sistem, kecepatan informasi, keberanian membuka fakta, dan kemampuan perusahaan menjaga kepercayaan publik. Sudah bersama kita Ronald Potu, salah seorang penumpang dari Argo Bromo Anggrek yang terlibat dalam kecelakaan tragedi yang menewaskan 16 orang dan lebih dari 90 orang mengalami luka, yang pada waktu itu mengalami situasi yang tragedi. Kemudian juga ada temannya, Pak Vincent Farhah, yang pada waktu itu berdua ini berkomunikasi dalam situasi yang mungkin kacau balau gitu barangkali ya. Kita akan membahas mengenai tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang melibatkan kereta Argo Bromo Anggrek dan juga 2 KRL. Dan tentu tidak lupa kita juga menghadirkan Ki Darmaning Tias, pengamat transportasi, sambil menunggu hasil penyelidikan dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kita ingin memperbincangkan apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana orang yang ada dalam situasi itu hari ini hadir di tengah-tengah kita, Mas Roland, yang
beliau juga sedang mengajukan gugatan, betul ya? Betul. Roland ya? Iya. Mengajukan gugatan. Yang utama terima kasih sudah hadir Sama-sama, mengundangkan Mas kami Hati. semuanya, Pak Roland, Pak Vincent dan Pak Darman Ikhtias. Saya akan mulai dari Pak Roland dulu. Oke. Sebagai orang yang ada di lokasi ya, posisi Anda pada waktu itu di mana dan bagaimana kejadiannya? Mungkin bisa diceritakan singkat. Iya, jadi pada saat kejadian insiden kecelakaan itu, saya adalah salah satu penumpangnya dari kereta Argo Bromo Anggrek ya. Pada saat itu namanya belum diganti. Saya di gerbong eksekutif 5 di seat 11A. Jadi saya pertama semuanya lancar saya lihat. Saya sempat juga pada saat itu melihat waktu 20.30 pun berjalan lancar gitu. Kemudian seperti biasa aktivitas apa aman gitu. Terus saya masih ingat sebelum kejadian pada 25.2 pada saat terjadi tabrakan itu sempat merasakan adanya rem kejut dari kereta api Argo Bromo Anggrek ini sekitar mungkin 30 detikan, dan itu saya rasa penumpang di situ juga tahu juga begitu ya. Kita sempat rem kejut terus akhirnya terjadilah tabrakan itu. Lampu langsung mati dan memang kondisi di gerbong 5 itu juga sedikit chaos ya, Mas ya saya bilang. Itu sekitar jam 9 ya, malam ya. Jam 25.2 karena saya pada saat itu juga langsung mengabari ke ini Pak Vincent juga gitu. Jadi saya cek lagi Jadi artinya dengan timing. malam begitu mati lampu gelap semua ya. Gelap. Jadi posisinya begitu. Langsung lampu mati itu. Nah, ketika terasa ada rem kejut itu, apa yang terjadi di dalam gerbong itu? Penuhkah penumpangnya atau teriakan atau seperti apa yang? Pada saat yang rem dialami? kejut awal itu belum ada teriakan itu masih kayak kaget begitu kan, karena nggak biasanya begitu ada rem kejut kayak ngedadak banget gitu. Terus pada saat tabrakan itu baru teriakan. Dan terdengar suara tabrakan itu terdengar. Iya, maksudnya karena itu kan kita juga cepat aja gitu ya Mas ya. Jadi Iya, seingat saya juga pada saat itu saya juga kaget kan, shock juga pada saat itu. Langsung terlempar ke depan, nah itu teriak lah. Dan juga ada salah satu ini ya pramugari dari kereta api itu di gerbong saya itu yang mengalami luka di kakinya. Dan di gerbong saya itu memang yang saya bapak-bapak lainnya juga membantu sih. Pramugari. Oke, selama ini kan kita baru mendengar, melihat di televisi atau di sosial media, di video-video kan para penumpang yang menjadi korban meninggal ya, terutama di KRL yang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek ya. Iya. Kalau Mas Vincent apa yang Mas Vincent alami waktu itu? Maksud saya kan sebagai teman ya, sebagai kolega. Jadi di pekerjaan. hari H itu sebelumnya dari siang sampai sore memang kita ada Meeting. ya ada meeting dan ada kegiatan bersama. Sesudah itu dari situ dia ke kanan, saya ke kiri, dan dia berpamitan karena dia mau balik lagi ke Surabaya. Nah, nggak lama dari situ, pas saya udah sampai rumah, udah malam jam 20 pukul sekian, dia yang kabarin saya, "Mat, aku kecelakaan." Nah, dari situ panik dong, kecelakaan apa ini? Saya coba telepon, nggak diangkat. Nah, dari situ saya mengalami ya mau dibilang salah satu anggota keluarga yang kita udah terima sebagai keluarga tuh hanya memberikan berita aku kecelakaan. Wah, itu stres levelnya kan udah pasti naik. Nah, dari sisi itu kaget, dan akhirnya di jam 22 pukul sekian kalau nggak salah beliau telepon dan dia menceritakan itu semuanya. Dari segi keretanya ngerem, tabrakan, ini ada penumpang yang bukan saat itu masih bilang penumpang karena nggak tahu itu yang berdarah-berdarah. Pramugari. Pas dia telepon itu masih banyak suara di belakang yang ya kayak pasar, Crowded, ya ya. crowded. Kenapa? Telepon ini itu kenapa? Panas, pintu nggak bisa dibuka. Nah itu kedengar dari pas dia tahu. Iya. Oke. Nah, Mas Roland pada waktu itu lalu turun, itu posisinya di stasiun atau masih di rel? Jadi begini. Saya masih ingat kita baru diberitahukan bisa keluar dari gerbong depan itu sekitar 30 menit setelahnya. Oke, keluar Setelah kita dari di dalam. gerbong depan. Gerbong depan bisa Oke. keluar dari depan, diinformasikan itu oleh si Polsuska ya. Akhirnya kita semua itu dalam kondisi gelap juga di gerbong saya. Langsung saya kan gerbong 5 itu berdampingan dengan restorasi depannya. Gitu. Nah, di posisi restorasi itu jalan, nah setelahnya baru kita bisa keluar. Itu baru tahu ini di Keluarnya stasiun. langsung ke peron. Bisa ke peron? Iya, bisa Oke. ke peron langsung. Peron di stasiun Betul. Bekasi Timur ya? Betul. Di situ baru saya melihat dengan ini sendiri ya, mata kepala sendiri nabrak KRL. Sebelumnya orang-orang berspekulasi itu di dalam, ada yang ngomong nabrak truk lah, ini itu segala macam. Oke. Karena kan kita belum ada Iya, informasi iya, iya. untuk keluar dari gerbong nih. Tapi saya ngeri juga gitu, maksudnya ini dalam kondisi gerbong mati nih, kan begitu kan? Iya, Gitu. iya, iya. Oke. Terus kemudian Mas Roland ini kan juga sebagai hari-hari sebagai lawyer ya, sebagai Iya. dan kemudian kita dengar mengajukan gugatan Betul, ke KAI betul, ya. betul. Nah, dalam konteks ini apa yang mendasari kemudian
apakah karena ketidaknyamanan atau karena apa sebenarnya? Jadi kalau dibilang ketidaknyamanan, saya memiliki satu substansial yang cukup ini ya, cukup saya anggap sebagai etika dari sebuah perseroan gitu ya. Makanya saya menitik beratkan pada good corporate governance. Oleh karena pada saat kejadian kecelakaan itu saya sempat 1 jam mas, saya sempat nunggu gitu informasi apa nih dari KAI. Karena kebetulan besoknya juga saya ada pemeriksaan agenda saksi di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jadi itu penting kan kalau dalam pemeriksaan saksi itu. Saya masih nunggu dulu ini ada kabar apa dari KAI, dan saya paham pada saat itu pasti dari pihak kereta api juga melakukan evakuasi atau ini untuk yang meninggal dunia atau luka-luka dulu. Setelah 1 jam nggak ada kabar, saya sempat telepon Vincent juga gitu, terus saya telepon keluarga untuk minta jemput aja lah. Saya harus cari pesawat ini besok paginya. Saya masih konsen di situ untuk cari tiket pesawat. Kemudian ketika saya sampai di rumah kurang lebih itu setengah 12 malam, saya menerima pesan dari KAI 121. Yang isi pesannya, kereta Argo Anggrek dibatalkan dengan alasan kendala operasional. Baru ada info refund. Di situ ya baru saya soroti, ini kan kejadian kecelakaan gitu loh. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perkereta Apian pun pasal 125, ketika terjadi kecelakaan itu harus diinformasikan sesuai diksi kecelakaan, bukan kendala operasional. Dan yang saya sayangkan, ini kan perseroan gitu mas ya, maksudnya perusahaan negara juga begitu. Kenapa kok enggak mengutamakan keselamatan penumpang? Menanyakan dulu kondisi penumpang secara keseluruhan yang terjadi insiden kecelakaan. Tapi justru memberikan informasi hanya info refund. Jadi itu yang saya merasa bahwa ini hak konsumen, saya dirugikan dari hal tersebut gitu. Oke. Saya beralih ke Ki Darmaning Tias sebagai pengamat transportasi ya. Kalau soal kronologi kita semua sudah tahu mengikuti berbagai media yang sudah berhari-hari ya. Tetapi kemudian yang kita belum tahu duduk perkara yang sebenarnya selain sesuatu yang sudah kita lihat di berbagai tayangan itu secara transportasi umum terutama kereta api ini sebenarnya apa sih kalau Mas Darmaning Tias melihat ini? Ya sebetulnya kereta api itu sejak dipegang Yunan kan sudah menjadi tertib ya. Itu harus catatan sejarah itu tidak bisa kita lupakan. Waktu itu saya kebetulan sebagai penumpang rutin ya, jarak jauh maupun jarak pendek gitu. Jadi saya KRL juga ya gitu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana aura disiplin yang ditegakkan oleh Yunan itu terjaga gitu. Ini Pak Ignatius Yonan ya sebagai Ignatius Yonan itu saya kira menjadi terjaga, dan sampai tahun lalu itu kan sebetulnya KAI itu selalu menjadi sarana transportasi yang andal. Tidak pernah kecelakaan, tepat waktu. Oke lah kecelakaan kecil ya, tapi yang fatalitas itu jarang gitu, tepat waktu gitu ya. Tetapi memang pergantian direksi baru ini saya belum pernah memperoleh gambaran persoalan yang di dalam bagaimana, kita tidak tahu. Cuma pada kasus kemarin itu meskipun saya selalu menanyakan itu tugas KNKT, tetapi saya selalu punya pertanyaan, kenapa dalam satu rel itu ada 2 kereta yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Artinya ini pasti ada satu yang keliru, pasti ada sesuatu yang salah, sehingga dalam satu rel itu ada 2 kereta yang berbeda dalam kurun waktu yang sama. Ini saya kira yang harus dilacak oleh KNKT ya, itu karena menurut saya salah satu sumbernya kan di situ. Karena apa? Karena mestinya kalau misalnya KAI itu sudah menerapkan teknologi, dan seharusnya ya KAI itu memang sudah menggunakan teknologi ITS, Intelligent Transportation System, untuk mendeteksi di 2 kilo di depan itu ada apa gitu loh. Kalau mereka menggunakan alat itu mestinya itu bisa dihindari. Itu otomatis ya? Otomatis. Dan sekarang itu peralatan semacam itu bukan barang mewah. Itu termasuk barang relatif lebih murah, relatif murah dan andal gitu, dan diproduksi memperolehnya banyak sekali di mana-mana. Katakanlah yang dekat mungkin Cina ya gitu. Cina banyak sekali. Cina itu bisa ada satu teknologi yang diproduksi di Cina yang sekarang sedang dicoba dipasarkan, itu bahkan mengetahui yang ada di sekitarnya ada apa itu bisa. Pertanyaan saya, kenapa PT KAI tidak cepat-cepat
menerapkan teknologi ini? Itu menurut saya pertanyaan yang sangat mendasar. Oke, sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ke Mas Darmaning Tias, sebenarnya kita sudah mengundang pihak PT KAI, sudah bersurat juga, tapi sampai kita melakukan diskusi ini memang belum direspon secara positif. Mungkin di lain kesempatan kita akan tanyakan ke PT KAI kenapa sampai sekarang itu alat untuk menjaga keselamatan itu tidak tersedia. Nah, saya mau mundur sedikit nih, Mas Darmaning Tias ya. Kan peristiwa itu kalau kita sedikit melihat kronologinya, pertama itu karena ada taksi hijau melintas di perlintasan sebidang dan kemudian tertabrak oleh kereta KRL dari arah timur. Kemudian ada kereta lain KRL dari arah barat yang sebenarnya berbeda rel, itu melintas tapi kemudian berhenti karena kecelakaan itu di stasiun Bekasi Timur. Nah, dalam kondisi berhenti itu tiba-tiba tertabrak oleh kereta Argo Bromo Anggrek, kan gitu ya kira-kira. Kalau kita melihat kronologi itu, kemudian pihak taksi online atau taksi hijau itu juga melakukan rilis segala macam. Kalau sekilas melihat kronologi itu, sebenarnya kalau didudukkan ya, sebelum kita tidak mendahului pendirian KNKT ya, tetapi kalau dari sisi transportasi mestinya seperti apa? Kan perlintasan sebidang itu juga tidak ada palang pintu kereta api dan kemudian mati mesin mobil ketika di tengah-tengah rel, dan itu kan sering terjadi juga ya. Gimana Mas Darmaning melihatnya? Iya, itu memang kompleks ya. Tetapi pertama yang ingin saya soroti soal keberadaan taksi listrik. Itu kan banyak sekali pendapat-pendapat untuk dikaji ulang, terutama ketika menyeberang rel gitu. Ini saya kira memang PR baru bagi pemerintah ya. Yang kedua, ini sumbernya belum dari KNKT ya, tadi dari cerita-cerita. Katanya kan ada jarak sekitar 17 menit ya antara kasus kecelakaan pertama dengan kecelakaan kedua. 17 menit itu menurut saya waktu cukup untuk komunikasi. Tapi kenapa nggak terjadi komunikasi? Gitu loh. Jadi waktu 5 menit aja cukup lah untuk, memang kalau ngerem mendadak itu jelas berbahaya ya. Tetapi waktu lebih dari 10 menit itu adalah waktu yang sangat cukup untuk melakukan komunikasi dengan entah itu pengatur perjalanan kereta maupun KRL maupun masinis Argo gitu loh. Jadi sebetulnya itu catatan juga yang harus ditelisik. Kenapa waktu yang cukup itu tidak bisa digunakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, yang kedua sebetulnya kaitannya dengan perlintasan sebidang. Memang ini isu yang sangat lama. Kebetulan saya lebih dari 25 tahun lah ya terlibat dalam pembahasan soal perlintasan sebidang ini. Tetapi memang tidak ada progres karena masing-masing itu saling lempar tanggung jawab. Karena undang-undang kereta apinya itu kan menyatakan perlintasan sebidang itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bila itu berada di jalan nasional. Pemerintah provinsi kalau itu berada di jalan provinsi. Pemerintah kabupaten kota kalau itu di jalan kabupaten kota. Jadi tergantung jalan yang melintasi rel. Betul, gitulah. Masalahnya adalah masing-masing selalu mengeluh tidak tersedia anggaran. Belum lagi ada perlintasan sebidang yang entah itu dibuat oleh developer atau komunitas. Kalau di Bekasi Timur itu kalau belum dipasang palang pintu, dugaan saya adalah perlintasan yang tercetak oleh komunitas. Oke. Gitu. Sebelum dilanjut, berarti supaya lebih jelasnya ya, perlintasan sebidang artinya rel kereta api kemudian ada jalan melintas, itu mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Betul. Sesuai tingkatan jalannya ya. Betul. Oke. Dalam konteks ini, di mana posisi PT KAI ya dalam konteks ini? Kalau terhadap perlintasan sebidang, jujur aja, menurut undang-undang, PT KAI nggak punya tanggung jawab. Gitu. Karena itu banyak teman saya yang sarjana sering bilang, Pak Tias, tolong dong KAI bangun perlintasan sebidang di ini. Ya, bukan domainnya KAI.
Jadi memang perlintasan bidang Memang problematik jadinya ya. bukan domainnya PT KAI. Termasuk misalnya ya, kalau ada perlintasan sebidang yang kemudian di situ ada palang pintu lengkap dengan penjaganya, penjaganya itu pegawainya Pemda atau pegawainya KAI? Saat ini semua perlintasan sebidang itu yang ada penjaga dan alatnya yang otomatis ya, itu KAI. Tetapi sebetulnya itu kan sebetulnya KAI itu baik hati gitu loh ibaratnya ya. Baik hati karena apa? KAI itu tugasnya adalah mengoperasikan kereta di dalam rel itu. Kanan kiri rel itu bukan tanggung jawab KAI. Itu kalau kita bicara tentang regulasi gitu. Kita kembali ke Bang atau Mas Roland nih. Mas Roland kan sudah mengajukan gugatan yang kita lihat nilainya 100 miliar ya, betul ya? Yang pertama, gugatannya ini kepada siapa ya? Yang kedua, saya dengar kalaupun nanti gugatan itu katakanlah dipenuhi, apa benar itu nanti akan untuk ahli waris korban dan sebagainya? Iya. Seperti apa sebenarnya? Jadi begini, dari gugatan saya itu untuk nilai kerugian saya bagi dua, Mas. Kerugian material itu hanya seharga tiket saya. 800.000 ya? Konsumen ya, betul, kurang lebih 754.000. ya. Imaterial dalam surat gugatan saya memang meminta adanya judicial activism, dalam artian itu progresivitas hakim gitu, dalam melihat hal yang sudah menjadi notoire faiten, hal yang sudah diketahui oleh umum kan tidak perlu dibuktikan lain. Jadi sudah menjadi insiden kecelakaan, ada korban meninggal dunia, ada korban luka-luka. Saya nyatakan dalam isi gugatan 100 miliar imaterial itu untuk diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris keluarga korban yang meninggal dunia ataupun yang luka-luka. Yang jumlah dan cara mekanismenya saya serahkan kepada majelis hakim. Karena begini Mas, yang saya lihat begini. Dari sisi bagaimana negara melalui lembaga peradilan harus hadir gitu. Agar keadilan ini atau kepastian hukum ini dapat dirasa oleh masyarakat. Kalau kejadian seperti ini tidak ada evaluasi secara menyeluruh ya. Dalam artian nilai santunan saja menurut saya itu tidak akan cukup untuk mengobati luka dari para keluarga tersebut gitu yang ditinggalkan. Dan saya melihat ada sudah beredar berita adanya santunan diberikan 90 juta lah. Dan di situ yang saya lihat cukup miris. Pandangan subjektif saya. Karena apa? Toh yang meninggal ini usia produktif semua Mas. Kalau kita bicara rata-rata UMR pendapatan di Indonesia, mereka 2 tahun sudah dapat itu 90 juta. Sedangkan kalau mereka tanpa adanya kelalaian ataupun kesalahan dari sebuah perusahaan negara begitu ya, mereka bisa punya hak hidup yang lebih lama lagi, 10 tahun, 20 tahun, mungkin 30 tahun. Oke, jadi gugatan diarahkan kepada PT KAI ya? Tergugat satu adalah PT Kereta Api Indonesia. Begitu, karena sebagai operasional utama yang menurut saya dan saya hubungan hukum secara langsung antara penyedia konsumen dan pembeli konsumennya. Kemudian yang kedua kepada PT BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, selaku holding BKI, yang ditunjuk oleh Danantara, oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ya. Dan yang ketiga adalah Danantara. Oh, Danantara ya. Karena saya menyoroti yang tadi itu, good corporate governance-nya, tentang responsibility dan compliance, masalah kepatuhan. Kementerian Perhubungan Enggak, karena begini Pak, yang menjadi pertimbangan saya adalah hubungan hukum yang lahir dengan saya secara langsung. Materi gugatan saya. Dan saya melihat bahwa kalau saya menyoroti atau mendasarkan pada perbuatan melawan hukum good corporate governance, ya siapa yang mengeluarkan code of conduct of that itu? Siapa yang bertanggung jawab terhadap good corporate governance PT KAI? Ya holding company-nya. Ini konteksnya berarti kalau kaitannya dengan good corporate governance dalam pengelolaan transportasi massal dalam hal ini kereta api. Berarti dalam gugatan Anda selain soal material dan imaterial, ada hal-hal lain nggak? Misalnya mungkin perbaikan perubahan atau hal-hal lain ya, perubahan. Sejauh ini dalam posita saya atau fakta peristiwa saya masih mengaitkan dengan kejadian insiden kecelakaan saja. Akan tetapi yang saya soroti bagaimanapun saya menerima alat bukti SMS dari KAI 121 yang pada saat kejadian insiden kecelakaan setelahnya tidak menanyakan terlebih dahulu kondisi penumpang. Dan itu kalau kita mengacu pada good corporate governance yang harus dipunya, hubungan relasi antara Persero dengan konsumen, ini yang menjadi keberlanjutan suatu entitas bisnis. Ini yang harus dijaga. Gitu. Sejauh ini sudah berkomunikasi dengan pihak yang tergugat nggak? Atau belum? Belum ya? Justru saya baru Tapi sudah diajukan ya? Sudah saya ajukan dan sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan saya nanti sidang pertamanya tanggal 19 Mei ini. Karena sesuai dengan lokasi perusahaan ya? Iya, karena domisili kantor pusat PT KAI kan ada di Bandung.
Maka untuk aktor sekutor forum re domisili di tempat tergugat, Oke, saya beralih ke Mas Darmaning Tias nih. Dalam hal pengelolaan komunikasi krisis ya, ini kan bermula gugatan Mas Roland tadi kan itu ya. Jadi sekian setelah 20 menit 1 jam baru mendapatkan informasi, itu pun formal dalam arti hampir 3 jam, hampir 3 jam ya. Hampir 3 jam. Karena alasan operasional itu kan normatif gimana gitu. Nah, kalau Mas Darmaning sebagai pengamat transportasi, mestinya pengelolaan ketika terjadi insiden seperti itu seperti apa, Mas? Iya, ya ini saya bilang memang sepertinya terjadi agak kemunduran ya dari masa-masa perbaikan dulu, karena kebetulan saya saat layanan 121 itu diluncurkan, saya kan juga melihat langsung gitu ya. Jadi bagaimana saya dulu memperoleh penjelasan dari Pak Ignatius Yonan langsung di tempat common center itu tentang fungsi ini. Jadi fungsi itu sebetulnya layanan itu adalah dimaksudkan untuk memberikan layanan secara cepat dan mudah kepada pengguna gitu loh. Tapi memang untuk dapat memberikan layanan yang cepat, mudah itu butuh SDM yang handal, yang peka lah ya, peka terhadap situasi. Lah saya tidak tahu, jujur aja sudah agak lama saya tidak terupdate dari mereka bagaimana SDM di layanan 121 itu gitu. Terutama pada saat menghadapi krisis semacam ini. Sebetulnya di luar itu kemarin itu ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh media. Satu itu ada penumpang yang terjepit selama 7 jam ya. Nah, itu baru terinfo kebetulan Direktur Jasa Marga itu melihat dari media sosial. Dia punya tim rescue yang didukung oleh peralatan yang handal. Lalu dia kirim bantuan itu baru bisa mengurai, memisahkan, meskipun akhirnya juga nggak bisa menyelamatkan ya, tetapi nyawanya nggak terselamatkan, tetapi kan bisa langsung diurai, bisa langsung dilepas. Nah dari sini saya melihat juga bahwa tampaknya PT KAI itu belum memiliki tim rescue yang cukup andal dan didukung oleh peralatan yang canggih. Itu satu. Yang kedua, mungkin kita tahu juga di media sosial ada korban yang selamat mau melanjutkan perjalanan menggunakan bis, tapi kemudian ditolak oleh angkot. Nah ini juga kurang terantisipasi. Artinya mestinya dalam situasi semacam ini ada respon ya. Pokoknya respon cepat supaya yang selamat ini ya. bisa cepat sampai rumah. Karena apa? Meskipun selamat, mereka ini kan sebetulnya mengalami ketegangan, trauma masih pasti. ada. Iya, trauma pasti ada lah. Nah, gimana supaya yang trauma ini bisa cepat sampai rumah sehingga mereka bisa meminimalisir traumanya. Nah, ini juga tampaknya belum terpikirkan pada situasi. Ini ada dua sisi itu ya. Jadi dukungan teknologi yang mestinya harusnya disediakan, ternyata belum tersedia. Yang tadi Mas Darmaning di awal menyatakan itu. Kalau demikian halnya, di sisi yang lain, sebagian besar diserahkan kepada aspek manusianya, dalam hal ini human ya. Lah dalam konteks kecelakaan itu terjadi kan masih belum terlalu jelas apakah ada sinyal merah ketika sebelum tabrakan terjadi atau seperti apa. Tapi kalau tidak ada teknologi yang mendukung, sangat mungkin diandalkan kepada manusianya, mungkin masinis dan lain-lain. Di sisi lain teknologi belum ada, sementara diandalkan kepada manusia. Tetapi sebagaimana yang tadi Mas Darmaning sampaikan, ini dari sisi manusianya juga perlu kita cek apakah mereka misalnya tidak overload segala macam. Kalau dari sisi ini gimana Mas Darmaning? Ya, saya kira ini yang sebetulnya saya sudah berkali-kali bersuara termasuk ke mereka, pentingnya melakukan edukasi publik supaya publik itu memiliki awareness terhadap keselamatan. Itu satu. Kedua, saya kira melihat perkembangan kereta api yang terutama berusaha tepat waktu ya. Kalau tepat waktu itu kan berarti kecepatan harus terjaga. Nah dalam hal ini maka perlu didukung oleh SDM yang terlatih gitu loh. Nah supaya apa? Ketika menghadapi risiko-risiko seperti ini, itu mereka sudah cukup sigap gitu. Itu yang saya maksudkan. Artinya kita juga agak tahu
berapa jauh manajemen risiko mereka sudah dikembangkan. Ada sebetulnya catatan saya pada direksi yang sekarang. Direksi yang sekarang ini kan antara direktur operasional dengan direktur sarana kalau nggak salah itu digabung gitu loh. Apalagi ada dua direktorat, apakah sarana prasarana atau sarana prasarana saya kira itu digabung. Nah, menurut saya ini nggak bagus juga karena apa? Tanggung jawabnya sangat besar. Prasarana itu yang ngurusi rel, mengurusi persinyalan, mengurusi stasiun, sarana yang mengurusi keretanya. Kalau dua direktorat, dua tanggung jawab besar ini digabung jadi satu, itu juga sebetulnya overload si artinya berisiko, direkturnya ya? berisiko. Dan itu sebetulnya saya sudah memberikan catatan kepada direktur yang bersangkutan yang memperoleh beban ganda ini, bahwa kalau nanti terjadi sesuatu, Anda ini akan dipersalahkan. Anda nggak ngurusi sarananya, juga nggak mengurusi prasarananya. Jadi saya kira soal susunan direksi yang menggabungkan direktur prasarana dengan sarana ini juga harus dikoreksi. Karena dua-duanya itu iya tanggung jawabnya sangat besar. Artinya kalaupun ada perubahan struktural juga perubahannya ya. Betul, Ya, betul, ya. betul. Nah, saya kembali ke Mas Roland nih. Sebagai penggugat dalam hal ini, sebagai penumpang yang katakanlah juga korban dari kecelakaan itu, komunikasi memang belum dilakukan terhadap pihak KAI ya. Tapi kalau Anda punya aktivitas yang sibuk antara Jakarta Surabaya katakanlah begitu ya, di kota-kota di Jawa Timur, berarti kan pengguna setia kereta api ya. Saya dari almarhum ayah saya pun Argo Anggrek mesti gitu. Dan saya bisa tunjukkan jadi mungkin sudah kode kayak rumah booking ketiga saya. itu ya, Dan saya Argo yakin Anggrek gitu ya. PT KAI bisa melihat data penumpang saya. Oke. Nah, melihat ini juga mungkin Mas Vincent bisa jelaskan. Kan sebagai rekan kolega ya, yang punya kesibukan juga untuk menggunakan kereta api. Setelah peristiwa ini, kira-kira kepercayaan Anda terhadap layanan KAI seperti apa, Mas Vincent? Kalau boleh, itu anggapannya. Ya ragu jadinya. Sampai saya juga cerita ke Pak Roland bahwa next time mungkin kita naik pesawat aja, mungkin satu lebih cepat, dan ya maksudnya musibah kayak gitu kan you never know. Tapi if it's about musibah yang memang masih bisa di clearance oleh sistem atau cara yang bisa kita menghindari, where is it? Oke, nanti kita lihat mudah-mudahan PT KAI juga merespon ya dalam konteks perbincangan maupun dalam konteks nanti gugatannya seperti apa. Tapi apa yang benar-benar ingin diharapkan dari Mas Roland sebagai penggugat ya, selain tadi yang diungkapkan soal yang katakanlah perubahan seperti apa yang Anda ingin bayangkan atau Anda dambakan dari gugatan itu? Yang secara substantif sih memperhatikan kondisi konsumen terlebih dahulu. Yang lain-lain saya akui, kereta api itu selalu menjadi andalan saya, Mas. Mereka tahu bagaimana intensitas saya naik kereta Argo Anggrek sebelumnya. Tetapi itulah kekecewaan besar saya itu pada saat kejadian kecelakaan, kok justru respons yang begitu yang keluar gitu loh. Karena begini, saya pernah juga naik kereta Argo Anggrek setahun sebelumnya, saya masih ada SMS-nya, itu sempat ada pengalihan rute karena ada anjlok. Saya paham itu. Bahkan itu keterlambatannya mungkin sekitar 3-5 jam, dan saya tidak pernah menjadikan masalah. Tetapi terhadap kejadian kecelakaan ini, apalagi ya kita tahu lah kereta Argo Anggrek ini first class-nya mereka lah ibaratnya. Comfortable pun mereka punya kelasnya sendiri dan sebagainya. Sampai menelan korban itu yang saya melihat kayak miris gitu. Ini harusnya sistem terhadap kereta api dengan first class-nya mereka bisa begitu ini ya, maksudnya lebih berhati-hati gitu, lebih sempurna gitu dalam pelayanan, tapi justru kok kelihatan kayak chaos gitu, kayak nggak siap gitu dengan insiden kecelakaan. Mas Darmaning Tias, ini kan sebenarnya kecelakaan fatal atau tragedi yang sebenarnya sudah lama nggak kita dengar sebenarnya ya. Tiba-tiba terjadi di tengah perbaikan dan revolusi lah ya pengelolaan kereta api ya. Sebenarnya apa yang betul-betul salah mendasar mesti dibenahi dalam konteks manajemen perkereta apian ini, selain tadi soal jalan dan lintasan sebidang, Mas? Iya, memang kalau kita buka clipping gitu ya, tabrakan kereta sesama kereta yang membawa korban banyak itu terakhir itu tanggal 2 Oktober 2010 di Pemalang gitu ya.
Itu setelah itu kan kereta api dipegang Yunan dan dilakukan transformasi seperti yang Bung Roland rasakan sekarang itu ya. Lalu tabrakan besar kedua tapi tidak sesama kereta itu di Bintaro tanggal 9 Desember 2012 itu dengan truk tangki. Tetapi yang dengan kereta baru sekali itu. Nah, sebetulnya ketika terjadi tabrakan kereta di Pemalang Jawa Tengah dulu itu sudah ada masukan dari kawan saya itu sebaiknya kereta jarak jauh itu ketika melewati stasiun itu mengurangi kecepatannya, terutama stasiun-stasiun yang sibuk dengan kereta jarak pendek gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kecepatannya berkurang, maka tingkat fatalitas kalau terjadi benturan itu lebih kecil. Tetapi sebetulnya itu bisa dimentahkan kalau kita menggunakan teknologi, gitu loh. Jadi kecepatan nggak perlu dikurangi, tapi harus didukung oleh teknologi. Termasuk teknologi yang sejak awal tadi saya sebut, dan itu sebetulnya sekarang ini bukan suatu masalah, masalah. Termasuk harganya bukan suatu masalah. Cuma yang masalah mungkin ya ini yang saya kira makanya tadi saya tanya perhubungan nggak ikut digugat karena apa? Karena maintenance soal prasarana dan termasuk prasarana itu ada rel, ada sinyal. Itu domainnya Kementerian Perhubungan. Nah, kita tidak tahu kalau menurut yang ini karena jujur di direksi periode ini kami belum pernah memperoleh update. Kalau sebelumnya kan ada isu apa mereka mengupdate ke kami sehingga kami bisa memahami persoalannya. Tapi kali ini kami belum pernah diupdate gitu. Jadi tidak tahu sehingga tahunya itu cuma isu-isu. Isu-isunya PSO belum turun. Gitu lah ya. PSO itu yang harusnya dari pemerintah ya? Iya, PSO itu dari pemerintah untuk mendukung operasional yang ekonomi. Nah, tapi kan subsidi silang kan itu. Nah, kalau PSO-nya belum turun, berarti biaya pemeliharaannya mungkin tidak teroptimalisasi gitu loh. Lalu kita semua juga tahu kan pemerintah harus subsidi untuk WUS 2T ya. Nah itu kan operatornya kan juga KAI. Oh PT KAI juga. PT KAI. Jadi bisa saja memang pemerintah akan bayar, tetapi kalau pemerintahnya belum bayar ditalangin oleh KAI. Jadi kan itu juga mengganggu cash flow PT KAI. Di sisi lain KAI dituntut untuk menyediakan berapa 30 gerbong produksi dalam negeri misalnya, kan investasi juga gitu. Makanya itu saya usul supaya sebentar Mas Darmaning, produksi gerbong ini kan sebenarnya produksinya ada di Inka kan ya? Lah iya, tapi kan duitnya KAI. Ya. Jadi bukan pemerintah memberikan ke Inka, tapi pemerintah itu memberikan bantuan untuk beli gerbong ke PT KAI. Ya, karena itu makanya yang saya usulkan itu kan ada audit menyeluruh terhadap manajemen KAI ini. Audit itu bukan untuk mencurigai. Iya, tetapi untuk mengetahui sebetulnya problemnya di mana, gitu loh. Jangan-jangan memang benar subsidi PSO-nya belum turun. Sehingga biaya pemeliharaan rel persinyalan ini berkurang. Terus mungkin juga pengembangan SDM-nya berkurang. Gitu loh. Kan SDM-nya ini kan harus dilatih, terutama yang bagian keselamatan. Itu harus terus diupdate dengan diklat-diklat gitu ya. Nah, kalau misalnya dananya nggak ada, ya pasti yang akan dikurangi pertama kali itu bukan layanannya. Layanannya akan tetap supaya tepat waktu supaya begitu, tapi pasti ada yang dikorbankan. Nah, khawatir saya yang dikorbankan itu yang aspek keselamatan karena tidak nampak secara jelas. Kalau secara fisik nggak kelihatan kan? Iya, itu satu. Selain perlu diaudit secara menyeluruh, sebetulnya KAI juga bisa, kalau tadi Bung Roland itu gugat KAI, PT KAI juga bisa gugat PT San SM, yang kan salah satu pemicunya kan taksi berhenti di
rel. relnya. Berarti KAI bisa karena itu pernah terjadi. KAI menggugat pemilik truk yang waktu itu kena bertabrakan dengan mereka lah. Gitu, dan itu sah gitu karena apa, mengganggu perjalanan Ya. kereta api. Kan memang secara regulasi ada undang-undang perkereta apian, Iya. ada undang-undang jalan kan. Iya. Kalau ada kendaraan lain yang melintas di kerel, Iya. maka itu mengganggu. Perjalanan kereta api. Jadi istilahnya kereta api yang dimenangkan kira-kira iya, gitu ya. Iya. Dan secara regulasi KAI punya landasan yang kuat, misalnya mau menggugat itu, kayak itu. Jadi misalnya digugat 100 juta, 100 miliar, dapat 100 miliar kan tidak perlu mengeluarkan cash flow Ambil dari PT lain. Iya. Tapi gini, Ini candaannya. ya, tapi kan sekali lagi ini komplikasi ya. Ya. Ini sesuatu yang complicated. Kita bicara tadi soal perlintasan sebidang Ya. yang ternyata diserahkan kepada masing-masing Pemda Ya. atau pemerintah yang sesuai dengan status jalannya. Jalan provinsi oleh pemerintah provinsi, jalan nasional oleh pemerintah pusat, kabupaten kota oleh kabupaten kota. Ya. Dan ini kalau boleh ada datanya itu Mas dan Manitias, itu kan jumlahnya kalau sepanjang Jawa ini bisa ribuan kan? 4.000-an lebih. 4.000-an Iya. ya. Gitu. Dan 4.000-an itu tentu ada sekian ribu yang tidak ada palang pintunya kan Iya, ya? banyak. 1.800-an kalau nggak salah. Nah, kalau ada 1.800 palang pintunya tidak ada, Ya. artinya potensi itu masih akan tetap ada. Sangat tinggi. Nah, ada nggak upaya yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun mungkin PT KAI atau masing-masing pemerintah nih di berbagai level ini? Ya, kemarin pada saat mengunjungi korban, Presiden Prabowo kan berjanji, tapi kan janjinya terrealisasi atau enggak kita tunggu, akan menyediakan anggaran 4T untuk pembangunan perlintasan flyover atau underpass. Tetapi kemarin di satu WA grup transportasi perhitungannya kalau membuat satu flyover atau underpass kira-kira antara 100 sampai 200 M. Jadi kalau ada 4T kira-kira hitung sendiri lah akan berapa flyover atau underpass Mungkin 40 saja. yang bisa dibangun. Berarti kalau begitu masih memerlukan berapa T lagi. Nah, ini yang kita belum tahu jaminan berikutnya bagaimana. Itu satu. Kedua, tidak mudah juga misalnya Bekasi Timur itu mau dibangun apa? Flyover atau Ya, underpass. karena itu seperti jalan kampung saja kan. Lahannya terlalu nggak- sempit ya. Terlalu sempit gitu, dan banyak sekali lokasi-lokasi perlintasan sebidang yang lokasinya seperti itu, nggak usah jauh-jauh. Yang ini Volvo ini, Di Pasar Minggu ya. Iya, itu mau dibangun apa coba? Mau dibangun flyover? Nggak cukup, Nggak ininya, cukup. Manuvernya nggak cukup. Dibangun underpass juga nggak mungkin, cukup. nggak cukup. Jadi kalau saya mending meniru Cina. Gimana itu? Cina itu nutup flyovernya tidak pakai gini, tapi pakai seperti apa pagar besi otomatis. Jadi orang nggak bisa nerobos. Kalau di sini bisa nerobos. Jadi menurut saya model Cina atau kota-kota lain lah ya, itu jauh lebih realistis dibandingkan bangun flyover. Ya nggak usah jauh-jauh. Kita ambil Volvo lah ya. Mau dibangun flyover ya susah, mau dibangun underground juga susah. Dan yang perlu dibayangkan kan tidak bisa sebagian-sebagian. 1.400 perlintasan itu artinya harus diatasi semua kan. Untuk kita kembali ke Mas Roland ya. Kalau gugatan ini sudah diajukan, apa sebenarnya bukti-bukti yang sudah disiapkan apa saja Mas Roland? Ya, jadi pasti kan karena kalau dalam suatu rumusan gugatan itu kan fakta peristiwa dulu yang paling awal kan. Pasti saya akan membuktikan bahwa saya memang penumpang aktif di dalamnya. Jadi dari bukti kode booking lah, bukti saya beli tiket dan sebagainya. Terkait dengan tuntutan imaterialnya, saya sudah siapkan tentang perbandingan hukum. Bagaimana misalnya contoh negara Anglo-Saxon di Amerika ketika terjadi kecelakaan itu, bagaimana mereka menghargai setiap nyawa manusia, menghargai bagaimana misalnya si korban meninggal dunia itu sebagai tulang punggung keluarga, itu dirinci gitu, Bang. Dalam artian jadi keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu terasa gitu. Dan saya nggak bisa untuk bilang ini karena saya nggak mau mendahului daripada proses persidangan. Tapi yang pasti saya meminta gitu ya majelis hakim yang akan menangani perkara ini juga adanya progresivitas hukum. Toh itu yang dicita-citakan.
atau disebut dengan judicial activism gitu. Jadi bukan bersifat restrain lagi yang hanya sepanjang rules gitu. Yang harus dilihat adalah bagaimana dampak ini bagi masyarakat yang terdampak secara langsung, korban meninggal dunia dan luka-luka. Dan itu saya sudah masukkan juga Mas, ini yang mungkin sekarang kan lagi rame di Instagram, di TikTok gitu. Jangankan saya berstatement melalui media manapun gitu, saya sendiri sudah memasukkan di gugatan saya bahwa penggugat tidak akan menerima sepeser pun. Murni biarkan nanti kalaupun itu menjadi penghukuman atau menjadi pembelajaran hukum apa punishment yang akan dikeluarkan oleh Kortos oleh pengadilan, biarkan dari PT KAI misalnya kepada pengadilan langsung kepada ahli waris yang memang bisa menunjukkan legal standing. Mudah-mudahan gugatan ini juga menjadi katakanlah momentum ya untuk terjadinya mungkin perbaikan meskipun evaluasi secara menyeluruh, seterusnya, terutama concern pada keselamatan. Karena sebenarnya keselamatan itu kan nyawa terutama tidak bisa ditawar dengan apapun juga. Itu yang saya. Nah, dalam hal ini tentu kita semua tanpa mengurangi, kita juga berduka cita pada para keluarga korban yang ditinggalkan dan tentu pada pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi ini yang semuanya juga mungkin sudah melakukan yang terbaik, tetapi perbaikan tetap harus kita lakukan ya. Mungkin terakhir Pak Darman Nitias, ada yang ingin sebelum kita nanti akan mendengarkan atau melihat hasil penyelidikan dari KNKT seperti apa sebenarnya? Saya sih berharap gini, pemerintah terutama dalam hal ini perhubungan Kementerian Perhubungan itu fokus dulu menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang ini. Meskipun tadi domainnya itu domain Kementerian PUPR, Kementerian PU sekarang ya, atau dinas, kalau di daerah mungkin dinas bina marga, tetapi leadnya kan Kementerian Perhubungan. Jadi saya kira Kementerian Perhubungan itu bisa melakukan mengambil alih koordinasi lah untuk menyelesaikan persoalan sebidang ini. Yang kedua harus membenahi soal pembayaran PSO. Sebaiknya operator itu jangan terlalu banyak dibebani untuk memikirkan cash flow-nya. Tapi biarkan fokus memberikan layanan. Karena itu usahakan PSO itu dibayar paling lambat itu termin pertama itu Maret gitu. Itu sudah terbayar. Kenapa? Begitu Maret itu belum memperoleh PSO, sementara operator ini harus memberikan layanan, kan otomatis mereka nggak concern di pelayanan, tapi concernnya bagaimana kita bisa mendapatkan cash flow ini supaya kita tetap bisa memberikan pelayanan. Gitu. Karena itu saya kira Kementerian Perhubungannya harus mengevaluasi kembali soal jadwal pembayaran PSO. Dan yang terakhir yang berkali-kali saya kemukakan, kan kalau di kereta api itu ada namanya TAC dan AIMO. Ya. Apa itu? Kalau AIMO itu pemeliharaan infrastruktur manajemen operasional kalau nggak salah ya. Nah, jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memaintain rel, fasilitas prasarana. Kalau TAC itu biaya yang dikeluarkan oleh KAI akibat menggunakan rel itu. Jadi untuk perjalanannya. Iya, lah itu TAC itu dikeluarkan oleh KAI ke regulator. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. AIMO itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan ke KAI. Ngapain begitu? Jadi mending itu kan cuma ibaratnya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Kenapa sih nggak usah pakai begitulah? Kenapa? Ya udah, maunya pemerintah gimana? Misalnya PT KAI nggak usah bayar TAC. Mesti mengubah undang-undang perkereta-apian nggak? Sebetulnya itu tergantung komitmen pemerintah. Itu bisa diwujudkan di dalam permen atau itu. Jadi harapan saya sih, ya udah KAI nggak usah bayar TAC, tapi silahkan rel sama sinyalnya dipelihara, gitu loh. Jadi itu jauh lebih simpel, efisien dan nggak bikin pusing juga, gitu loh. Baik. Terakhir, Mas Vincent sama Mas Roland ya, apa yang kesanmu barangkali hal yang mungkin perlu disampaikan dalam sebagai
pengguna layanan ya, Mas Vincent maupun Mas Roland. Mas Vincent dulu. Mungkin dari Pak Roland yang memang menjadi korban saat itu. Ya, yang pasti harapan ya menjadi evaluasi besar tadi, dan saya setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Kidarmanites gitu. Artinya evaluasi itu ternyata begitu banyak bentrokan dari sisi regulasi pun kan begitu. Sehingga ketika terjadi peristiwa yang menyangkut masyarakat menjadi korbannya ini hanya karena tadi itu tabrakan regulasi, lepas pertanggungjawaban hukum dan sebagainya ketika terjadi hal tersebut. Itulah yang mesti maksudnya negara hadirlah kan begitu. Ya. Membentuk suatu sisi normatif itu yang secara tepat, keberlakuan sistem penerapan di masyarakat itu juga untuk layanan jasa moda transportasi ya kan begitu yang ditawarkan kepada masyarakat, sehingga memberikan suatu keselamatan itu menjadi jaminan utama. Itu sih. Oke. Baik, terima kasih semua sudah hadir Bapak-bapak, dan sambil menunggu hasil penyelidikan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, mudah-mudahan itu juga menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dalam banyak hal termasuk regulasi dan implementasinya nanti di lapangan, sehingga tidak terjadi lagi dan tidak terulang lagi kecelakaan apalagi tragedi seperti yang terjadi pada 27 April yang lalu. Ya. Terima kasih semuanya, Mas Terima kasih. Romites. Oke. Terima kasih.